Update 2024 ya. Ya, kondisi dirimu saat ini. Ya 2024 yang pasti kondisi lebih baik daripada 2021 sebenarnya. Dan di 2024 ini gue memang lagi mencari pacar sebenarnya. Sumpah gue capek banget gitu. Kriterianya emang kayak gimana? Nggak tahu, yang kriterianya ya sesuai lah, yang menyesuaikan gitu ya. Karena gue nggak pernah pacaran sebelumnya, jadi gue nggak tahu rasanya sebenarnya itu pacaran gimana. Jadi film gue ini romantis semua, tapi kalau pemerannya nggak pernah pacaran kan juga bingung. Gue nggak bisa ngasih actingnya gitu, agak susah mau mewakilinnya. Paling gue sekarang cuman itu aja, sekarang gue udah didesek kapan nikah soalnya, walaupun umur 28 gitu. Kenapa akhirnya memutuskan kayak gue pengen punya pacar? Apa ada kesepian? Apa sih? Butuh Lu support belum system? nikah, gitu. Bukan, ya tetap aja pasti pada nanyanya lu kan nikah, pasti gitu. Gue udah 28, lu nggak nikah, pacaran nih kagak? Enggak, gue bilang. Kalau gue sih sebenarnya gue nggak apa-apa juga mau nikah sampai umur 30 gitu ya, 40 itu sih it's okay. Cuman kadang banyak banget ancaman-ancaman gitu loh. Kayak banyak ancaman-ancaman, ntar lu punya anak nanti udah tua lo, nya udah ini lo, nggak bisa main sama anak gini. Aduh gimana ya, gue sih lebih mikirnya, gue lebih peduli kepada kehidupan gue sih daripada harus jenjang umur mah. Kalau orang tua sendiri gimana Mas Ali? Berarti kriteria lu seperti apa? Atau mungkin banyak orang yang bilang lu terlalu ribet sih dia harus seperti apa? Ya terlalu ribet sih, kalau gue pasti kalau nyari pacar ribet lah, apalagi buat nikah ya. Gak mungkin yang ngasal-ngasal gitu, walaupun gue tuh endingnya kita nggak ada yang tahu, tapi yang namanya udah memfilter gitu, ya nggak apa-apa juga. Kita nyari kriteria sendiri agak susah sih daripada nyari sekedar pacar gitu ya. Utamanya apa? Nerima lu apa adanya atau Enggak juga lah, kita lihat latar belakang, dia ini siapa, terus dia ini sebelumnya orangnya gimana. artis juga mau? Enggak sih, siapa aja boleh. Wartawan? Enggak, maksudnya enggak laki juga ya maksudnya. Maksudnya siapa aja. Wartawan siapa tahu kalau latar belakangnya sama gitu ya. Seneng. Tapi kan gampang, Bang Ali. Bang Ali, tapi kan gampang ngeliat lo juga kan artis gitu. Gampang dong cari calon. Kalau gue siapa aja. Kalau yang penting gue butuh cerita latar belakangnya. Kalau itu bener, gue bisa. Lu butuh teman cerita atau gimana sih? Latar belakang? Enggak, maksudnya kalau dalam hubungan itu butuh teman cerita atau gimana? Enggak, kadang gue tuh yang gue butuhin biasanya tuh yang bisa ngobrol pasti sih. Tapi kalau ngobrol dianya nggak sesuai sama kriteria dan latar belakang ya susah juga. Ada rasa nggak pede nggak sih mungkin ketika lo punya OCD ini? Oh iya, gue pernah suka sama cewek dan ternyata ceweknya itu punya penyakit yang sama. Gue nggak kebayang kalau punya anak sama dia gitu kan. Ini kalau gue OCD, lu OCD, anaknya apaan? Gitu. Anaknya diem doang dari diri kayak patung dia. Tapi masih konsumsi obat-obatan Atau terapi? sejauh ini seperti terapi seperti apa? Untuk sekarang OCD sih masih ada, masih kena gangguan itu dan lebih baik lah dari sebelumnya. Tapi caranya gimana? Suka kambuh tiba-tiba? Iya, setiap bisa waktu kok, sampai sekarang aja masih ada. Cuman udah bisa dikontrol dari sebelumnya. Kontrol gimana? Kadang apa dia Kayak tuh analog muncul. aja, pernah tau nggak konsol PS tuh? Iya. Nah, itu kan ada analognya tuh. Jadi dia kayak gitu mainnya. Jadi Gemeter mungkin setelah terjadinya OCD-nya itu pasti efeknya itu gemeteran karena bisa berlangsung lama atau berlangsung cepat. Kalau berlangsung lama bisa gemeteran karena akhirnya berhasil gitu. Karena kan efek orang OCD itu kan pasti kan misal sama aja kayak orang ini, sebenarnya kayak orang lagi pengen bisa sesuatu, misalkan lu pengen belajar on time misalkan, lu pasti di dalam kepalanya lu harus bisa on time hari ini, kalau enggak lu gay misalkan. Nah pasti kan ada yang kayak gitu kan kadang. Nah ini pacuan, tapi ini hampir sama, cuman bedanya adalah lebih sadis gitu. Lebih sadis adalah misalnya kalau gue ngomongin pagi atau kalau gue nggak bisa sesuatu, pasti nanti ada yang mati di sekitar lu. Tapi mengganggu nggak sih pada saat lo kerja sendiri ini kan? Sebenarnya ganggu banget, Kalau misalnya gitu kayak jadi wasting time banget sih, buang waktu harus seperti apa? sangat wasting time banget. Ini sangat ngeganggu gua dalam kehidupan gua gitu. Dan cuman sekarang udah lebih baik. Dia tuh bisa datang seperti apa kapan? sih kayak terapi lagi, terus yang penting lu bisa Konsumsi obat sebenarnya, gue konsumsi obat, ada beberapa obat depresan juga, karena gue sering juga ngalamin depresi atau frustasi gitu ya, secara nggak jelas. Bukan karena orang depresi karena gagal, karena ini, gue nggak ada tiba-tiba depresi, aneh banget, tiba-tiba nangis, tiba-tiba ini. Kemarin gue bisa adegan sama Aisyah itu,
ada salah satu adegan, seharusnya adegan romantis, malah guanya antagonis ya. Seharusnya gue menakutkan, tiba-tiba masa gue nangis gitu. Itu aneh banget gitu. Karena kondisi psikologi gue udah aneh. Jadi pas lagi acting udah mulai ngaco. Ya udahlah, ini kayaknya udah nggak baik nih ke kondisi kepala gue. Akhirnya itu stop dulu semuanya. Si Aisyah ikutan nangis, kan gue Tapi harus didampingin psikolog gak sih kalau misalnya lagi syuting gitu biar bisa Siapa yang ngontrol mendampingin atau di gimana lokasi gitu? atau setiap hari? Gue sebenarnya nggak ada, gue nggak punya asisten karena dari dulu gue sendiri. Gue butuh ada gue sebenarnya butuh ada satu orang, gue cuma tinggal ke dia doang. Sekarang gue tapi belum ke orang itu, dan semoga bisa cepet dipertemukan sih. Itu apa? Perempuan. Dia perempuan, dokter tapi lebih dari dokter dia. Itu buat Jadi harus nyari tempat ternyaman gitu ya kali. Iya, dan orang yang ahli di bidangnya. Goalsnya pengen apa sih sebetulnya? Pengen sembuh, pengen keluar dari Pasti pengen sembuh, karena ketika udah sembuh kita bisa ngelakuin apa lagi? Semua hal bisa kita lakukan pasti, yang baik, yang positif. Kak Punten, karena sakit ini banyak gak sih orang yang menjauhi lu gitu? Atau ada efek-efek lain gitu? Bukan ngejauhin kali ya, ngedeketin tapi lebih ke intimidate gitu loh. Itu banyak ya. Contoh? Ngatain gitu-gitu. Dulu nggak ada yang berani ngatain gue gitu loh. Sekarang lebih banyak kayak gitu-gitu sih. Kayak Solo, bukan? Ya udah. Jadi lebih banyak aja sekarang yang berani intimidate gitu, berani ngomong kasar gitu ke gue. Dulu ya, sekarang ya kemarin ya, 2 tahun yang lalu. Tapi semenjak beranjaknya gue sembuh, mereka kayak takut lagi gitu ya. Bangkit gitu ya? Iya, kayak bangkit. Mereka kayak takut lagi. Akhirnya mereka ke belakang lagi dan nggak berani ngapa-ngapain lagi. Sorry. Kadang ini nggak sih otak sama mulut tuh beda nggak sih? Nggak sinkron? Enggak, kalau gue gini, karena kepikiran gue ini diambil orang, karena ini kan ada penyebabnya orang lain. Jadinya kepala gue ini diambil orang, tapi pikiran gue di subconsciousnya itu masih bertahan. Jadi gue masih bisa ngobrol sesuai sama apa yang gue mau gitu. Jadi itu harus konsumsi obat. Konsumsi obat. Suka berkecamuk sih aja. Berkecamuk tapi bukan pikiran gue, itu kayaknya orang yang ngontrol itu. Paling gitu. Konsumsinya setiap hari atau memang lu merasa kayaknya gue harus minum obat atau? Gue harus kayak minum obat. Jika lu mengalami itu. Iya, mengalami itu pasti gue minum obat. Jadi Mood berubah sih ketika gue lagi memulai OCD-nya atau gangguan apa. Sebenarnya bukan OCD aja, ada banyak gangguan mental lainnya. Cuman ketika itu lagi sedang terjadi, gue langsung mengkonsumsi. Kemudian Kalau dibilang memakai, masih ada yang memakai. Cuman nggak sedulu, nggak kayak dulu. sama aja. Cuma guanya nggak bisa kerja. batas ya. Kebatas jadinya gue jadi Hitmaker ini udah nyiapin banyak film buat gue, sama PH sebelumnya nyiapin banyak film, tapi gue yang nggak mau, gue nggak bisa, ini terlalu berat buat kepala gue sekarang gitu. Tapi untuk judul ini kayaknya pas gitu, karena kayaknya jahat gitu, psikopat gitu. Jadi di dalam kepala gue juga isinya hal-hal sadistik, jadi ya oke lah masih gue masukin, jadi nggak terlalu berat. Teman-teman artis yang support yang kayaknya ada. Jarang adanya, karena kan susah juga untuk dimengerti, karena penyakit gue ini kan disebutnya enigma, nggak bisa dijelasin apa yang terjadi sama gue. Ya, karena dibilangnya ada yang bilang bohong lah, ada yang bilang ini guys ini gue udah 6 tahun begini soalnya. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan percaya itu ya nggak penting juga sih. Cuman yang pasti buat gue ini penting. Udah mulai berdamai sama diri sendiri belum sih? Itu belum masuk ke sana, itu terlalu kecil. Itu mah masih itu kayak anak-anak TK untuk hal itu. Ini lebih dalam dari itu. Ini lebih sadis. Ini hal yang sebenarnya harus dijaga sama orang-orang. Bukan soal mencintai diri sendiri, tapi ini soal kriminalitas. Memilih circle pertemanan itu sekarang. Iya kan, gue gak punya teman kali ya sekarang. Karena nggak punya Gue teman. sendiri, gue Tidak bisa nemenin. Teman-teman artis. Boleh sih. Teman-teman artis nggak ada yang nemenin. Bukan gak ada nemen karena mereka sibuk juga. Dan kalau mau nyari pelakunya boleh. Nanti gue ini orangnya banyak nanti deh. Oke, terakhir Nanti off the record ya. harapan lu di tahun ini. Harapan tahun ini semoga kalau bisa sembuh, gue bisa sembuh dan bisa menjadi manusia normal kembali lah. Dan ya semoga series Cinta Mati bisa